Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Vison Bailain. Saya akan membawakan perenungan bagi kita semua di malam hari ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-42. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus ketika kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat memahami serta mewujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkan firman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai 42 menyatakan bagi kita semua. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanan adalah suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak makan, ya pasti kita akan lemas, dan bisa saja kita juga pingsan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita juga sering mendengar arti konotasi kata makanan. Misalnya, orang yang hidup atau masyarakat yang hidup di bantaran sungai, pasti dia mengatakan bahwa makanan sehari-hari kami adalah banjir. Nah, bagi kita, mungkin makanan sehari-hari kita adalah nasi, lalu lauk pauk dan segala macam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Nah, mengapa mereka mengatakan bahwa banjir adalah makanan sehari-hari mereka? Bahwa itu adalah suatu yang situasi yang lumrah sering dialami oleh mereka, yang sering terjadi dan mereka harus hadapi hal itu. Dan seringkali dia mengatakan bahwa kami kenyang dengan banjir. Ya, Bapak, Ibu, bahwa hal ini juga yang dilihat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa ada makanan jasmani, ada juga makanan rohani. Nah, ketika dialog antara murid-murid Yesus dengan Yesus, ada suatu makna konotasi yang berbeda arti kata makanan. Ketika murid-murid Yesus mengajak Yesus untuk makan, "Ya Rabi, makanlah." Yesus menjawab, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Lalu murid-murid Yesus berkata lagi kepada teman-temannya atau sesamanya yang ada pada saat itu, kira-kira makanan Yesus apa? Apa makanan favorit Yesus? Mereka tidak ada yang tahu. Lalu Yesus katakan di ayat yang 34,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini juga ketika Yesus di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup tidak melalui roti saja, tetapi oleh perkataan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa makanan yang tadi kita katakan bahwa itu adalah unsur yang penting. Makanan adalah penunjang kehidupan kita. Ini ada dua makna konotasi, arti konotasi yang berbeda antara jasmani dan rohani. Yesus menjawab dengan makanan rohani, bahwa dia katakan, makananku adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini senantiasa aku geluti setiap harinya di dalam proses kehidupan. Nah, Yesus mau katakan juga demikian kepada murid-muridnya, bahwa makanan jasmani, oke, silakan makanan jasmani. Tetapi juga engkau harus melihat bahwa engkau ada punya kehidupan rohani. Dan itu harus makan juga. Rohani itu harus makan juga, yaitu dengan firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Maka yang utama adalah makanan rohani. Kita lihat kenapa Yesus menjawab dengan makanan rohani. Karena pada saat itu Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sangat luar biasa, di mana ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini kembali kepada orang-orang banyak di dalam suatu ruang publik. Dia menceritakan bahwa dia bertemu dengan Yesus, dia bersaksi tentang Yesus. Maka orang-orang banyak itu datang kepada Yesus di ayat yang ke-30. Nah, dengan melihat situasi itu, Yesus tidak mau kehilangan kesempatan. Ia harus menuai kesaksian-kesaksian yang ia berikan kepada perempuan Samaria. Ternyata ada tuaian yang harus ia petik, bahwa orang-orang banyak datang kepada Yesus, orang-orang Samaria tersebut datang kepada Yesus untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun pada saat itu dia sedang lapar, mungkin murid-murid Yesus juga lapar. Tapi Yesus katakan, ayo kita layani dulu. Itu yang mau dikatakan Bapak Ibu. Ayo kita layani dulu orang-orang yang sudah datang. Dia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita diutus di tengah-tengah dunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhanlah yang utama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin dimanapun kita berada saat ini pernah punya pengalaman di mana kita ada keterbatasan waktu, atau mungkin kita saat ini sedang sakit, atau saat ini kita mungkin sedang lapar dalam situasi apapun Bapak Ibu. Lalu kita diperhadapkan ada orang yang datang kepada kita, meminta pertolongan kita. Dan kita harus melayani mereka dalam situasi keterbatasan kita. Yang utama adalah Bapak Ibu, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Baik waktu maupun situasi apapun, lakukanlah untuk melayani Tuhan. Lakukanlah untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Di ruang publik kita masing-masing, dimanapun kita saat ini berada. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk kita memetik hasil tuaian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita pulang dalam pelayanan kita, di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada saat ini, kita memperoleh sukacita. Dan orang yang datang kepada kita pulang juga dengan sukacita. Pelayan bukan hanya orang-orang yang memakai stola. Pelayanan juga dapat dilakukan tanpa stola. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersaksi di tengah-tengah dunia memerlukan suatu komitmen yang betul-betul harus kita lakukan. Dan kita harus jalani dalam situasi apapun. Pada saat ini mungkin kita terbaring dalam kelemahan tubuh di rumah sakit.
bukan berarti kita tidak bisa bersaksi. Kita juga bisa bersaksi. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kita melipatkan tangan kita. Kita menutup mata kita, kita berdoa. Orang-orang dapat melihat bahwa iman kita sungguh luar biasa. Di tengah-tengah sakit pun kita datang kepada Tuhan. Atau kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Bahwa ternyata firman Tuhan menunjang kehidupan kita. Dan segala sesuatunya harus kita lakukan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri saya sendiri. Tapi banyak orang Kristen bersaksi, mengasihi, berbuat baik, tetapi dengan semangat yang salah. Dia berbuat baik kepada sesamanya, supaya sesamanya bisa disetir. Melakukan apa yang ia mau. Karena yang sesamanya merasakan bahwa, oh saya punya hutang budi. Orang ini terlalu baik dengan saya. Salah benar pun dilakukan. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki semangat yang benar. Bahwa saya berbuat baik, bahwa saya bersaksi, bahwa saya mengasihi. Hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena saya. Biarlah nama Tuhan semakin tinggi, kita semakin rendah. Bila perlu tidak ada nama kita Bapak Ibu, tetapi nama Tuhan. Wajah Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Bersaksi di ruang publik. Berbagai macam tantangan harus kita hadapi. Tetapi itu jangan menjadi mematahkan semangat kita atau berputus asa di dalam pelayanan. Tetap melayani dimanapun kita berada. Di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, sekolah kita, maupun di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang gemar melayani atau bersaksi di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa banyak umat-umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita pelihara, mari kita layani dengan baik dan benar, dan biarlah segala sesuatunya nama Tuhan yang kita agungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan yang dapat saya sampaikan. Tetaplah bersaksi di tengah-tengah dunia, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan doakan sesama kita yang mungkin saat ini banyak pergumulan yang mereka hadapi. Marilah kita berdoa bagi mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada malam hari ini di dalam program Night Call GPIB. Kami beribadah bersama-sama, kami bersaat teduh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman dan perenungan yang dapat kami baca serta renungkan bersama-sama menjadi kekuatan iman kami, dan firman Tuhan menjadi penunjang kehidupan kami untuk menjalani setiap hari demi hari proses kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pembentukan hidup yang boleh kami alami bersama dengan Tuhan, yang kami alami juga dengan sesama. Banyak tantangan yang kami hadapi, banyak penolakan yang terjadi, tetapi kami tidak putus asa. Kami tetap semangat untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berkati juga ya Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami, keluarga kami, yang saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan berkenan untuk menjamah mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Atau mungkin saudara-saudara kami yang berduka cita, mari Tuhan berkati mereka. Biarlah kekuatan dan penghiburan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka, sehingga di balik tangisan mereka ada kekuatan, ada sukacita yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini bergumul berat, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga mereka, di dalam hubungan mereka, atau yang saat ini bergumul dalam masa depan mereka ya Tuhan. Mari Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, mungkin juga dari kami ada yang berputus asa. Mari Tuhan, angkat kami, tegakkan kembali
agar kami melangkah dengan pasti, sehingga kami menerima akan berkat Tuhan dan merasakan tuntunan kasih Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam setiap kami melangkah. Ampunilah ya Tuhan akan setiap salah dosa kami. Seringkali kami menyakiti hati sesama. Kami juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani kami. Dan kami dapat merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi esok hari di Morning Call GPIB. Biarlah sapaan-sapaan firman Tuhan dan perenungannya menjadi kekuatan iman kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kehidupan kita.